Bab 36, Makanan. Ada banyak pekerjaan di dunia ini dan gourmet adalah salah satunya. Gourmet seringkali terlahir peka terhadap rasa, dan kemampuannya untuk membedakan rasa jauh melebihi manusia biasa. Budidaya mereka mungkin belum tentu tinggi, tetapi ada beberapa hotel atau bar yang akan mempekerjakan mereka dengan gaji tinggi untuk memastikan rasa dan efek bahan-bahannya. Namun, pekerjaan ini adalah salah satu yang paling tidak dihargai dan hanya dapat dianggap sebagai salah satu dari 9 jalan bawah. Ada lebih dari beberapa ribu pekerjaan di dunia. Untuk mengklasifikasikannya dengan lebih baik, mereka dibagi menjadi 9 jalan atas, 9 jalan tengah dan 9 jalan bawah. Apoteker, pandai besi, master formasi dan pekerjaan serupa yang membawa manfaat pada teknik pertempuran dan budidaya seseorang dianggap sebagai 9 jalan atas konvensional. Di sisi lain, gourmet hanya dapat dianggap sebagai pekerjaan yang tidak ortodoks, sehingga diklasifikasikan dalam 9 jalan bawah. Menurut pendapat Sen Biru, mengingat bagaimana pemuda itu mampu menunjukkan kekurangan pada hidangan dan anggur itu, dia harus menjadi seorang ahli kuliner. Kamu bisa menerimanya. Zhang Xuan tidak menjelaskan. Perpustakaan Jalan Surga melakukan lebih dari sekadar mencerminkan kultivasi seseorang. Selama dia mencoba hidangan, kekurangannya akan terlihat di perpustakaan. Dengan ini, adalah tugas sederhana baginya untuk merawat manajer kecil Wu. Terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Melihat pihak lain mengakuinya, Sen Biru berterima kasih padanya. Jika bukan karena kemampuan pria muda ini untuk membedakan makanan lezat, itu akan sangat memalukan baginya hari ini. Tidak apa, Zhang Xuan melambaikan tangannya. Anda menyelesaikan masalah beberapa saat yang lalu, jadi tidak bisa dianggap sebagai traktiran saya. Aku akan mentraktirmu lagi lain kali. Sen Biru berkata, perlakukan aku lagi. Zhang Xuan merenungkannya dan menggelengkan kepalanya. Lebih baik tidak, aku masih menghargai hidupku. Makan dengan cantik mungkin merupakan acara yang menyenangkan, tetapi dia paling mengenal dirinya sendiri. Mengingat reputasinya, pihak lain mungkin hanya berbicara tentang kesopanan meskipun ditolak oleh gagasan itu. Tidak hanya itu, dia harus menderita karena rasa iri orang lain. Jika demikian, dia harus menemukan ide untuk menghadapi para pengejarnya. Namun, masih banyak hal yang perlu dia lakukan saat ini dan dia tidak memiliki waktu luang untuk hal tersebut. Tepat ketika dia berpikir bahwa Zhang Xuan dapat berbicara dengan normal, dia mendengar kata-kata itu dan merasakan blokade di dadanya lagi saat keinginan untuk mengamuk melonjak melalui dirinya. Banyak orang yang mengajaknya makan, tapi dia menolak semuanya. Namun, ketika dia berinisiatif untuk mengundangnya, dia merasa seolah-olah sedang memohon kepada seorang lansia yang keras kepala. Menjijikan. Baiklah, karena kita sudah makan, jika tidak ada yang lain, saya akan bergerak dahulu. Aku masih punya banyak hal yang harus diselesaikan. Tidak menyadari amarahnya, dia melambai dan bersiap untuk pergi. Tunggu, aku belum selesai. Menekan amarahnya, Sen Biru menenangkan nafasnya dan menatapnya dengan mata indahnya. Anda mungkin telah menyelesaikan kesulitan itu untuk saya hari ini dan pekerjaan Anda sebagai seorang gourmet memainkan peran besar di dalamnya. Tapi, pada akhirnya, itu masih merupakan pekerjaan yang tidak ortodoks. Bagaimanapun juga, seorang petarung harus fokus pada pelatihannya. Pejuang, setelah berkultivasi ke alam tertentu, dapat bertahan hidup tanpa menelan makanan, jadi makanan lezat tidak banyak berguna. Bahkan jika dia mampu mengambil untung dari pendudukan untuk saat ini, itu masih bukanlah jalan yang tepat yang harus dilalui oleh seorang pejuang. Setelah berinteraksi dengannya, dia tahu bahwa Zhang Xuan tidak berguna seperti rumor yang membuatnya. Bisa jadi dia sudah mengabdikan usahanya untuk mempelajari makanan, oleh karena itu hasil ujian kualifikasi gurunya akhirnya menghebohkan. Atas pemikiran seperti itu, meskipun dia sangat marah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menasihati dia. Baik, mengetahui bahwa dia mengucapkan kata-kata itu karena niat baik, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Saat dia akan pergi, langkah kaki cepat terdengar dari punggungnya. Zhang Xuan, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri hari ini. Hari ini, jangan pernah bermimpi untuk pergi. Setelah itu, suara kebencian bergema di sekitarnya. 2 pria dan 1 binatang menghalangi jalannya. Mereka adalah Sang Bin dan Cao Xiong.
Pada saat ini, mereka berdua memiliki jejak kaki raksasa yang tercetak di wajah mereka. Garis besar itu terlihat jelas. Separuh dari wajah mereka bengkak merah dan darah menetes dari tepi mulut mereka. Tidak ada satupun petunjuk dari penampilan mereka yang sebelumnya gagah dan riang. Khususnya untuk Sang Bin, luka-lukanya sejak pagi belum pulih, namun dia kembali mengalami tendangan keras. Saat ini, mulutnya bengkok ke samping dan bibirnya terlihat seperti dua sosis raksasa, sehingga menariknya lebih jauh dari konsep ketampanan. Dia telah merencanakan semuanya dengan sempurna agar terlihat keren di depan dewinya. Siapa yang tahu bahwa dia tidak hanya akan gagal. Dia bahkan dipukul hingga keadaan seperti itu dan hubungannya dengan Pavilion Hongqian terputus sebagai hasilnya. Jika ada yang salah, dia bahkan mungkin akan dihukum oleh kakeknya. Bagaimana dia bisa menerima kebohongan penghinaan ini? Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Jadi, dia menyerang langsung ke arah Zhang Xuan. Sang Bin, apa yang ingin kamu lakukan? Sen Biru tidak berharap dia datang mengejarnya untuk menimbulkan masalah. Dia melangkah di depan Zhang Xuan untuk melindunginya dari Sang Bin. Sen Laozi, jangan menghalangi jalanku. Ini adalah dendam pribadi antara Zhang Xuan dan aku. Ini adalah satu hal jika dia tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihat dia melindungi sampah akademi yang terkenal. Sang Bi semakin terprovokasi saat matanya miring ke samping dan mulutnya melengkung lebih jauh dari amarah yang luar biasa. Iri hati yang intens mengaburkan pikirannya membuatnya gila-gilaan. Dia menatap dingin pada pemuda itu dan berteriak, Zhang Xuan, apakah kamu laki-laki? Jika Anda salah satunya, berhentilah bersembunyi di belakang seorang wanita dan lakukan duel adil sampai mati dengan saya. Melihat bagaimana orang di hadapannya telah kehilangan rasionalitasnya, Zhang Xuan melebarkan matanya dan berkata, jadi bagaimana jika saya bersembunyi di belakang seorang wanita? Ini adalah bagian dari kemampuan saya. Jika Anda mampu, temukan satu untuk bersembunyi di balik juga. Kamu, Sang Bin hampir memuntahkan darah. Selama itu laki-laki. Jika seseorang menghinanya dengan mengatakan bahwa dia tidak punya nyali dan bersembunyi di balik perlindungan seorang wanita, tidakkah mereka akan merasa malu dan terhina sedemikian rupa sehingga mereka akan bergegas maju untuk membalas karena kemarahan? Mengapa akal sehat tidak berlaku untuk orang ini? Bagaimana dia dapat berbicara tentang sesuatu yang seharusnya sangat memalukan secara alami dan benar? Asteris, bagaimana seseorang bisa begitu berkulit tebal? Sen Laozi, aku akan meninggalkan keduanya untuk kamu tangani. Aku masih punya sesuatu, jadi aku pergi dulu. Sebagai seorang transcender, apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Berkulit tebal, lelucon apa? Di kehidupan sebelumnya, di era informasi, pernahkah Anda melihat seseorang yang tidak tahu malu? Dia tidak mau repot-repot menghadapi masalah yang telah diambil inisiatifnya oleh seseorang untuk diselesaikan untuknya. Ini bukan ketakutan, sebaliknya, ini bukan saat yang tepat baginya untuk mengungkapkan tingkat kultivasinya. Selain itu, kakek dari Sang Bin adalah seorang yang lebih tua. Jika dia dipaksa tersudut, Zhang Xuan harus membuang waktu yang berharga untuk menangani masalah yang akan terjadi. Karena seseorang melindunginya, dia juga senang diampuni. Petik 2. Melihat betapa tidak tahu malu pemuda itu, Sen Biru juga kehilangan kata-kata. Beberapa saat yang lalu, dia masih takut dia akan terprovokasi oleh ejekan dan duel Sang Bin dengannya. Sekarang, sepertinya dia terlalu memikirkannya. Jika orang ini bisa diprovokasi, bahkan babi betina pun bisa memanjat pohon. Zhang Xuan, tahan di sana. Jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku tidak akan dipanggil Sang Bin. Melihat sikap pemuda itu, Sang Bin menjadi semakin marah. Pembuluh darah keluar dari pelipisnya dan wajahnya berubah warna menjadi hijau. Melihat bahwa Sen Biru tidak berniat membiarkannya lewat, dia mengaum, Sky Shattering Lion, bunuh dia. Selama Anda melakukannya, saya akan membawakan Anda makanan lezat setiap hari. Selanjutnya, aku akan memberimu acu poin shooting pill yang dijanjikan kakekku. Sebagai monster buas tingkat 6 yang telah dijinakkan oleh manusia, Sky Shattering Lion mampu memahami kata-kata manusia. Sebagai hewan peliharaan kakeknya, selama Sang Bin dijauhkan dari bahaya, dia tidak bisa diganggu dengan perintahnya.
untuk membuatnya bergerak. Dia menjanjikan semua jenis keuntungan padanya dalam sekejap. Memang, mendengar janjinya, mata Sky Scattering Lion menyala. Binatang buas yang telah mencapai alam Peaceway, tidak seperti manusia, tidak dapat menggunakan aliran Zeki untuk membuka titik akupuntur mereka. Mereka hanya dapat mengandalkan pertumbuhan tubuh mereka untuk secara bertahap meningkatkan kekuatan mereka. Jika mengkonsumsi Acu Point Shooting Pill saat ini, dengan efeknya, kekuatannya pasti akan melonjak secara signifikan. Acu Point Shooting Pill adalah pil yang dibuat khusus untuk fighter 6 dan ahli. Ini memiliki efek titik akupuntur yang menenangkan, sehingga memungkinkan seseorang untuk maju lebih jauh di alam Peaceway. Saat ini, kekuatan Sang Bin sudah mencapai puncak fighter 5 dan Yingli, hanya selangkah dari Peaceway. Karena itu, Penatua Sang Chen menghabiskan sejumlah besar uang untuk mendapatkan obat ini untuk memberinya dorongan. Awalnya, Sang Bin enggan mengeluarkannya. Namun, setelah mengingat bagaimana dia dipermalukan oleh sampah, dia mendapati dirinya tidak dapat menahan emosinya. Jika dia tidak menyingkirkan Zhang Xuan hari ini, dia khawatir dia tidak akan dapat lagi menjunjung martabatnya di akademi. Hal ini terutama terjadi pada Dewi di hadapannya. Dia mungkin bahkan tidak akan meliriknya. Bagaimana dia bisa mentolerir situasi seperti itu? Sang Bin, apa yang ingin kamu lakukan? Membunuh kolega di kompleks akademi adalah kejahatan besar. Dia tidak berharap Sang Bin menjadi begitu gila untuk memerintahkan Sky Scattering Lion untuk bergerak. Mata Shen biru menyipit. Dia ingin bergegas maju untuk melindungi Zhang Xuan, tetapi malah diblokir oleh Sang Bin. Karena panik, dia membentaknya. Di kompleks guru dilarang saling membunuh. Melakukannya merupakan pelanggaran peraturan sekolah, serta kejahatan berat. Zhang Xuan adalah orang yang ingin membunuhku. Untuk melindungiku, Sky Scattering Lion membalas. Apa yang saya lakukan adalah pembelaan diri yang sah. Apa yang dapat dikatakan orang lain tentang hal itu? Mata Sang Bin menjadi merah karena kegilaan. Dia mengaum, singa penghancur langit. Apa yang membuatmu ragu? Lakukan. Kamu, Shen biru merasa hatinya menjadi dingin. Terlalu tidak tahu malu. Jika dia benar-benar menggunakan itu sebagai kedok, dengan campur tangan Penatua Sang Chen dalam masalah ini, dia mungkin benar-benar lolos begitu saja. Faktanya, dia bisa lolos sepenuhnya dari hukuman. Zhang Xuan bisa mati di sini. Bagaimanapun, itu adalah binatang buas tingkat 6. Pakar alam Peaceway biasa bahkan bukan tandingannya. Bagaimana seseorang yang menjadi yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru dapat bertahan? Tepat ketika dia masih dalam kebingungan, Sky Scattering Lion mengaum dan berlari. Sebelum bersentuhan dengannya, auranya yang kuat menciptakan angin kencang yang memaksa rumput dan daun pohon di sekitarnya untuk membungkuk padanya. 9 jalan, juga dikenal sebagai 3 ajaran, dan 9 jalan ini adalah terminologi nyata yang digunakan untuk mengklasifikasikan pekerjaan di Tiongkok kuno. Sederhananya, ada 9 jalan atas, 9 jalan tengah dan 9 jalan bawah di Tiongkok kuno, dan masing-masing jalur ini mengacu pada suatu pekerjaan. Misalnya, pekerjaan teratas di Tiongkok kuno, 9 pekerjaan yang terdaftar di 9 jalan atas adalah Kaisar, Orang Suci, Master Terpencil, Oracle Cendekia, Prajurit, Petani, Pekerja, Pedagang, dan mereka diklasifikasikan dari paling terhormat kurang dari tanda hukum lebih besar dari paling tidak dihargai. Demikian pula, 9 jalan tengah dan 9 jalan bawah memiliki rangkaian pekerjaan mereka sendiri juga. 3 ajaran mengacu pada Konfusianisme, Daoisme atau Taoisme, dan Buddha. Perhatikan bahwa ada interpretasi, versi berbeda dari 9 jalan, dan kebanyakan dari mereka mencantumkan Buddha sebagai yang pertama.